Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, saya Atifa Mardatila dengan NIM 220002080. Saya mahasiswi Departemen Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan hasil ringkasan buku, yaitu pada bab 2. Lanjutan dari video sebelumnya, yaitu penjelasan bab 1. Mungkin langsung saja kita pada penjelasan materi. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas bab 2, yaitu mengenai manajemen kurikulum. Nah, pada bab 2 ini ada 6 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama, yaitu ada pengertian manajemen kurikulum. Yang kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Yang ketiga, prinsip dan juga fungsi manajemen kurikulum. Yang keempat, ada konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. Dan yang kelima, ada macam-macam kurikulum. Yang keenam, ada manajemen kurikulum. Nah, yang pertama langsung saja kita masuk pada pengertian manajemen kurikulum. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian manajemen. Manajemen itu sendiri merupakan suatu proses sosial yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi, serta keterlibatan orang lain dalam mencapai tujuan tertentu secara efektif dan juga efisien. Manajemen ini sendiri dia itu meliputi sumber daya meliputi pengelolaan sumber daya manusia, materi, keuangan, metode dan juga alat atau sumber daya lain melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, serta evaluasi untuk mencapai sasaran organisasi atau institusi. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen. Selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu kurikulum? Kurikulum itu sendiri adalah rencana dan pengaturan yang mencakup tujuan, isi, bahan pelajaran, metode, dan cara pelaksanaan pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman dalam proses pendidikan. Nah, itulah yang dimaksud dengan kurikulum. Selanjutnya, yaitu apa sih pengertian manajemen kurikulum? Nah, manajemen kurikulum ini adalah proses pengelolaan dan perencanaan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan dan juga pengembangan kurikulum di suatu satuan pendidikan seperti sekolah. Nah, tujuannya ini agar kurikulum ini dapat diimplementasikan oleh sekolah secara efektif dan juga relevan dengan kebutuhan peserta didik, lingkungan, serta mempertimbangkan prinsip-prinsip manajemen untuk mencapai sasaran pendidikan atau tujuan pendidikan secara optimal. Nah, itulah yang dimaksud dengan manajemen kurikulum. Selanjutnya, teman-teman, di sini ada ruang lingkup dari manajemen kurikulum. Ruang lingkup manajemen kurikulum ini sendiri, di mana di dalam manajemen kurikulum terdapat, yaitu yang pertama ada proses perencanaannya. Bagaimana sih cara merencanakan kurikulum yang baik untuk bisa digunakan di satuan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pengorganisasiannya. Yang ketiga, bagaimana pelaksanaannya dan evaluasi kurikulum secara terpadu. Kegiatan ini dilakukan agar kurikulum ini yang diterapkan dapat relevan dengan kebutuhan peserta didik dan juga lingkungan sekitar. Nah, di mana manajemen kurikulum ini juga bertugas untuk menyelaraskan kurikulum nasional dengan kondisi dan juga kebutuhan daerah serta sekolah, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang bermakna dan juga sesuai dengan peserta didik dan juga lingkungan sekitar seperti di masyarakat. Nah, itulah ruang lingkup manajemen kurikulum.
Selanjutnya, kita masuk kepada prinsip dan juga fungsi manajemen kurikulum. Nah, yang pertama yaitu kita akan membahas tentang prinsip dari manajemen kurikulum. Di dalam buku ini dijelaskan ada 5 prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan manajemen kurikulum. Prinsip yang pertama yaitu produktivitas, di mana hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum ini merupakan aspek yang harus dipertimbangkan dalam manajemen kurikulum, yaitu kegiatan ini harus efektif dan juga efisien. Yang kedua, prinsipnya itu yaitu mendemokratisasi. Maksudnya di sini pelaksanaan manajemen kurikulum ini harus berdasarkan prinsip demokrasi. Nah, yang ketiga, prinsipnya yaitu kooperatif. Maksud dari kooperatif ini yaitu kerjasama antar pihak itu sangat diperlukan untuk mencapai hasil maksimal. Jadi dalam manajemen kurikulum ini kita harus mempunyai kerjasama antar pihak agar bisa menciptakan kurikulum ini yang relevan dengan kebutuhan sekolah. Selanjutnya, prinsipnya yaitu yang keempat, efektivitas dan juga efisien, di mana ke dalam manajemen kurikulum, kegiatan yang terjadi dalam manajemen kurikulum itu harus mempertimbangkan semua efektivitas dan juga efisiensi untuk bisa mencapai tujuan yang baik. Prinsip yang kelima yaitu responsif terhadap kebutuhan, di mana kurikulum yang akan kita rancang itu harus menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan juga lingkungan. Mungkin jika tidak disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, maka percuma saja di kurikulum itu kita rancang, karena tidak akan bermanfaat dan berguna nantinya bagi sekolah dan juga bagi peserta didik dan lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk kepada fungsi-fungsi dari manajemen kurikulum. Mungkin di dalam buku ini hanya memberikan 5 fungsi dari manajemen kurikulum. Fungsi yang pertama itu yaitu untuk perencanaan kurikulum yang harus sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan fungsi yang kedua yaitu untuk pengorganisasian materi dan juga kegiatan belajar yang untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi di lingkungan sekolah. Yang ketiga, fungsinya yaitu pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, yaitu evaluasi hasil dan juga proses belajar. Sedangkan fungsi yang kelima yaitu untuk revisi dan juga perbaikan kurikulum berdasarkan evaluasi untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selanjutnya yaitu kita masuk pada konsep dasar kurikulum berbasis KTSP. Di mana di dalam buku ini hanya menjelaskan sedikit pembahasan tentang konsep dasar kurikulum ini. Di mana di dalam buku ini konsep dasar kurikulum berbasis KTSP ini adalah pengembangan kurikulum sesuai karakteristik sekolah dan juga daerah, di mana melibatkan partisipasi guru dan juga pihak sekolah serta memberikan keluasan untuk menyesuaikan kurikulum nasional agar lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan juga lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya kita masuk pada macam-macam kurikulum. Nah, mungkin di sini ada beberapa macam-macam dari kurikulum. Yang pertama yaitu semenjak tahun 1947 telah terbuat sebuah kurikulum dengan penamaan Rencana Pelajaran 1947. Di dalam
Rencana pelajaran tahun 1947 ini fokusnya pada pembentukan karakter merdeka dan berdaulat untuk menyetarakan bangsa Indonesia di dunia. Dan pola pendidikannya ini bersifat nasional dan politis dalam konteks perjuangan kemerdekaan. Nah, kurikulum yang kedua yaitu rencana pelajaran tahun 1952. Nah, di dalam rencana pelajaran 1952 ini mungkin menyempurnakan kurikulum sebelumnya dengan mengusung konsep tematik, di mana rencana pembelajaran 1952 ini lebih menekankan integrasi materi dan ke arah pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan masa itu. Nah, selanjutnya eh, ada rencana pembelajaran tahun 1964. Di sini dalam rencana pembelajaran 1964 ini menekankan pengembangan moral, kecerdasan, emosional, dan juga artistik, keterampilan, dan juga jasmani. Dan mengadopsi pendekatan aktif dan juga kreatif melalui hari kerja seperti simbol pembelajaran aktif. Selanjutnya, kurikulum 1968. Pada kurikulum 1968 ini, dia lebih fokus pada peningkatan moral dan juga budi pekerti dari peserta didik. Nah, sedangkan untuk materi pembelajarannya ini memiliki korelasi antar jenjang dan memberikan dasar sistematis penjurusan di SLTA nantinya. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum 1975. Di dalam kurikulum 1975 ini, dia menggunakan pendekatan yaitu PPSI yang menekankan pada prosedur pengembangan sistem intelektual, sistem instruksional. Nah, dan guru menggunakan narasi rinci untuk pengajaran dan juga perubahan istilah pelajaran seperti ilmu alam menjadi ilmu pengetahuan alam. Nah, selanjutnya yaitu ada kurikulum 1984. Dalam kurikulum ini lebih menitik beratkan pada siswa yang belajar aktif. Bagaimana cara belajar siswa secara aktif gitu. Di mana terdiri dari program inti dan juga pilihan berdasarkan minat dan juga bakat dari siswa tersebut seperti PSPB. Selanjutnya yaitu ada kurikulum 1994. Di dalam kurikulum 1994 ini adalah yaitu kurikulum yang menggabungkan kurikulum 1975 dengan kurikulum 1984. Di mana sistem pembagian waktu pembelajaran di dalam kurikulum ini yaitu dari semester ke catur bulan dan penekanan penghubungan isi pembelajaran dengan kehidupan nyata. Nah, macam-macam kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 2004. Kurikulum 2004 ini lebih berbasis kompetensi utama, meliputi kompetensi dasar, indikator, evaluasi, dan juga pengembangan pembelajaran. Nah, dalam kurikulum tahun 2004 ini memberikan keluasan dan dalam pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan sekolah dan juga peserta didik. Selanjutnya, eh, ada kurikulum 2006, yaitu kurikulum KTSP, di mana kurikulum KTSP ini lebih menekankan desentralisasi dan juga partisipasi sekolah dalam penyusunan kurikulum. Dan standar kompetensi dan kompetensi dasar ini lebih dikembangkan oleh pendidik dan di tingkat satuan pendidikan berdasarkan karakteristik lokal. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada kurikulum 2013. Kurikulum dari tahun 2013 ini lebih menekankan pada pendidikan karakter dan pengembangan sikap spiritual dan juga sosial.
Materi disederhanakan untuk beberapa pelajaran dan penambahan materi pada pembelajaran matematika. Dan penilaian aspek sikap sosial dan juga spiritual ini hanya diterapkan pada mata pelajaran agama dan juga PPKN. Dan saat ini kurikulum tahun 2013 ini atau disebut dengan Kortilas masih digunakan oleh beberapa sekolah, oleh beberapa satuan pendidikan, dan merupakan dasar sistem pendidikan Indonesia. Nah, selanjutnya poin yang terakhir yaitu manajemen kurikulum. Di dalam buku ini, pada poin manajemen kurikulum ini menjelaskan yang pertama yaitu apa sih profil sekolah. Profil sekolah itu meliputi ada nama sekolah, alamat sekolah, nama sertifikat tanah, akreditasi, dan data lain yang berkaitan dengan identitas legal dan administratif sekolah tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada pengembangan muatan lokal. Di dalam pengembangan muatan lokal ini, bagian-bagian dari semua mata pelajaran dan menjadi mata pelajaran muatan lokal. Nah, yang ketiga yaitu ada pengembangan karakter, di mana cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu. Nah, selanjutnya terdapat struktur kurikulum. Yang dimaksud dengan struktur kurikulum di sini yaitu pola dan susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh sekolah atau peserta didik. Berdasarkan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai kompetensi inti dan juga pengorganisasian kurikulum. Selanjutnya yaitu keunggulan kurikulum sekolah. Mungkin meliputi aspek peserta didiknya yang aktif, kreatif, inovatif, dan juga penilaian berbasis kompetensi. Peran guru sebagai fasilitator dan juga pengembangan muatan lokal yang relevan dengan konteks daerah dan kebutuhan peserta didik. Nah, selanjutnya yaitu pengembangan kecakapan hidup, di mana kurikulum berbasis kecakapan hidup ini atau life skill adalah kurikulum yang dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan pada kecakapan hidup setiap wilayah atau sekolah yang berada. Nah, yang terakhir yaitu ada model pembelajaran. Model-model pembelajaran ini harus saling terkait seperti pengembangan kemampuan intelektual, pengembangan pribadi, hubungan sosial, dan juga pengembangan perilaku. Nah, itulah pembahasan dari ringkasan bab 2 dari buku Manajemen Berbasis Sekolah. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.